Kita kalau bulan September ya, itu kita ini bangsa Indonesia ini selalu tegang, ya, selalu tegang dengan sejarah G30 SPKI itu. Bagi kita ini, ya, G30 SPKI itu nyata, itu fakta. Jadi kejahatan Partai Komunis itu nyata, ya. Bukan cerita, tapi nyata. Dan bukan hanya 1965 mereka berontak dengan melakukan pembunuhan, perusakan. Ya. 1948 juga mereka berontak juga. Bayangkan baru 3 tahun kita merdeka, sudah berontak dia. Di Madiun itu, ya, 1948. Jadi pemberontakan atau kejahatan PKI itu nyata terjadi. Untuk sesuatu yang pernah terjadi dan terjadinya tidak hanya sekali, tapi sudah 2 kali pada masa kita merdeka. Ini yang besar-besarnya. Sebelum 65 itu banyak kiai-kiai, santri-santri pesantren itu diserang, diserbu, dibunuh kiai-kiai banyak. Tapi yang besarnya itu 2 kali. Karena itu terjadi 2 kali yang besar ya, sekali lagi, belum yang kecil-kecil, maka memang kita harus waspada. Waspada dalam arti apa? Waspada bahwa ancaman itu bisa jadi terjadi lagi kalau kita tidak waspada. Tapi waspada itu bukan berarti, ya, waspada itu bukan berarti paranoid. Paranoid itu punya ilusi. Akhirnya sampai terseret, ya, kepada antar kita saling memusuhi. Waspada iya, tapi tidak boleh juga kita kemudian seperti orang paranoid, ya, ketakutan berlebihan. Umat Islam itu tidak pernah takut. Jangan kita gara-gara ini kemudian diciptakan rasa ketakutan terus. Jangan, umat Islam gak boleh takut. Sekarang di Indonesia sudah resmi dilarang, alhamdulillah, ideologi komunis. Tapi orang-orang yang berpaham komunis masih ada gak? Wallahu alam, kita gak tahu. Bisa ada gak? Bisa. Bukannya mustahil. Sesuatu yang dilarang ajarannya oleh negara, itu bisa jadi ada orang yang meyakininya. Tapi apapun, kita umat Islam ya tidak pernah takut untuk menegakkan ketuhanan yang Maha Esa di Republik ini. Kita gak pernah takut. Tapi sekali lagi, tidak boleh kita paranoid. Jadi begitu sudah bulan September, banyak sekali WA itu. Macam-macam isi WA itu. Ada yang sifatnya mengingatkan tentang sejarah, tapi ada juga yang macam-macam. Bahkan ada peristiwa-peristiwa kemudian dengan gampang dikaitkan. Padahal tidak, atau belum tentu. Ya. Kan kita di Islam itu diajarkan qul hatu burhanakum, itu Islam. Jadi Islam itu bukan ilusi, bukan prasangka, bukti. Jadi waspada, tapi jangan berlebihan. Yang kedua yang ingin saya ingatkan, ya, dalam Islam itu kaidah kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap orang itu menanggung amalnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra.
Tidak ada satu jiwa yang menanggung dosa dari jiwa yang lain. Tidak ada nama dosa warisan dalam Islam. Maka kalau dalam pandangan saya, istilah ya, wah ini hati-hati anak-anak cucu PKI, keturunan PKI. Wah ini kerjaan keturunan PKI. Wah keturunan PKI itu pasti jahat. Mereka itu pasti komunis seperti orang tuanya. Apakah itu ajaran Islam? Kalau orang tua nggak baik, apakah anaknya ikut nanggung? Coba saya tanya nih. Ada dalam Islam kayak begitu? Nggak ada. Betapa banyaknya orang baik yang lahir dari orang tua yang tidak baik. Utbah anaknya Abu Lahab. Tuh dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Anaknya Utbah. Pejuang. Abu Jahal. Yang sadisnya kayak apa kepada Rasul. Anaknya Ikrimah. Oh pahlawan. Jadi singa di medan perang. Membawa panji Islam. Sebaliknya juga ada. Orang tuanya baik, anaknya gak beres. Ada apa enggak? Ada. Makanya di dalam Al-Quran, dalam firman Allah, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Selain tafsir yang pokok ya, bahwa dari sesuatu yang mati itu Allah keluarkan yang hidup, dari tanah lahir manusia, atau dari yang hidup itu kemudian lahir yang mati ya, manusia kemudian ketika dia sudah hidup di dunia dia akan mati, masuk ke dalam alam barzah. Tapi selain itu ulama mengatakan ayat ini membawa isyarat bahwa sesuatu yang baik bisa lahir dari yang tidak baik. Yang hidup bisa keluar dari yang mati. Atau sebaliknya, yukhrijul mayyita minal hayy. Bisa saja lahir yang tidak baik dari yang baik. Ini prinsip dalam Islam. Jadi kita jangan terombang-ambing, jangan kita ikut-ikutan. Wah, ini anak-anak katanya dulu kan tahun 60-an itu simpatisan PKI katanya 20 juta jumlahnya. Anggota PKI 3 juta. Berarti kalau sekarang sudah berapa puluh juta. Wah itu mereka itu akan menghancurkan kita, memusuhi kita. Belum tentu. Lihat sekali lagi dalam sejarah. Jadi kita harus hati-hati bapak-bapak ya. Jangan kita ikut agitasi ya. Jadi provokasi yang membuat kita akhirnya putus silaturahim dengan orang lain. Ada memang anak cucu dari komunis itu yang ikut komunis ada, bahkan ada yang bangga, ada yang nulis buku tuh kalau nggak salah tuh, saya bangga anak PKI ya itu sudah, itu bagian dia. Tapi banyak juga yang tidak ada hubungannya dengan orang tuanya, dalam arti tidak mengikuti orang tuanya. Jadi kita tidak boleh menimpakan kesalahan orang tua kepada anak. Sebabnya sederhana, dia tidak pernah milih lahir jadi anak siapa. Kan saya, bapak-bapak kita semua tidak pernah bisa milih kan. Kalau mau milih jadi anak siapa? Anak Nabi besar Muhammad SAW. Tapi meninggal muda semua. Ya lagi. Artinya apa? Ya memang kita nggak bisa milih. Karena itu jelas Islam. Ya, jelas Islam. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Maka ada istilah anak PKI, keturunan PKI ya. Kalau bagi saya itu kita sebagai umat Islam tidak boleh mengembangkan seperti itu. Persepsi bahwa mereka pasti buruk, jahat, enggak. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau mereka beriman, beramal soleh, lebih banyak amalnya dari saya, dari Anda, kita semua, dia akan lebih mulia di sisi Allah. Siapapun bapaknya. Ini saya perlu sampaikan ya, karena
Di masa-masa kayak begini nih, wah hati-hati keturunan PKI, hati-hati. Kenapa kita tidak melihat dengan pandangan dakwah? Kalau ada misalnya anak cucu keturunan PKI, lalu kemudian bagaimana cara kita berdakwah supaya dia kemudian kenal Islam? Kan begitu. Bukan lalu kita membangun kebencian nggak usah. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ya, sekedar pengingat bagi kita bahwa mari kita gunakan prinsip agama kita ya. Tak ada seorang pun yang menanggung dosa orang tuanya. Tidak ada seorang pun yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh orang lain. Itu prinsip Islam. Adil. Dan itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sami'na wa ata'na. Ya seperti itu ajaran di dalam Al-Quran. Nah jadi walhasil saya berharap ya kita jangan terprovokasi, jangan berlebihan ya. Waspada iya harus, bukan hanya kepada PKI, kepada kemiskinan, kepada ketidakadilan, ya tetap waspada kita, jangan kita lakukan itu. Apa yang upaya-upaya kita untuk memperbaiki keadaan tidak baik harus kita lakukan. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sampai kita kemudian mencap orang yang tidak salah. Sampai kita menzolimi orang yang tidak sepantasnya kita zolimi. Ya. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Ya mohon kita jaga ketenangan ya di daerah kita ini. Kita bantu pemerintah daerah. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini ya. Kita bantu ciptakan situasi yang aman, tenang, tentram, karena Allah Subhanahu wa taala memang menamakan agama kita itu agama Islam yang artinya adalah as-silmu wassalam wassalamah. Keselamatan, kedamaian dan perdamaian. Itu arti Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah ta'ati. Demikian para jemaah kajian kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di hari Jumat berikutnya. Semoga kita tetap dalam naungan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.